Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan DNA pada Escherichia coli akibat paparan antibiotik. Sebelumnya perkenalkan, saya W. Alana Arladilawati dengan NIM 2311201012 dari Program Studi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini ada poin-poin pembahasan yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama ada pendahuluan, jenis mutagen, kerusakan materi genetik, implikasi kerusakan genetik, dan perbaikan DNA. Sebagian besar organisme itu membawa materi genetik yang namanya DNA, termasuk pada mikroorganisme E. coli. Nah, jika E. coli mengalami kerusakan struktur molekul DNA, itu berpotensi menyebabkan ketidakstabilan genom, genesis, atau bahkan kematian sel. Penyebab dari kerusakan DNA ini dinamakan mutagen. Ada beberapa jenis mutagen di lingkungan mengandung banyak agen perusak DNA baik secara fisik maupun kimia seperti radiasi, sinar UV, agen pengakilasi, pengikatan silang, dan pengoksidasi. Selain itu, spesifik mutagen yang akan kita bahas itu namanya antibiotik. Saat E. coli terpapar mutagen seperti antibiotik, E. coli akan memperoleh resisten antibiotik dengan mengekspresikan gen E. coli menjadi resisten terhadap antibiotik melalui peningkatan ekspresi produk gen yang meningkatkan mutagenesis. Dan juga respon SOS E. coli akhirnya membantu sel bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang buruk. DNA yang rusak harus diperbaiki atau ditoleransi agar sel dapat bertahan hidup. Paparan E. coli terhadap kombinasi antibiotik seperti chloramphenicol dan non-antibiotik seperti duloxetin menyebabkan kerusakan pada materi genetik bakteri. Saat chloramphenicol ini menginfeksi bakteri, dia akan menghambat sintesis protein dan menghasilkan stres seluler, juga kerusakan DNA. Chloramphenicol menghambat sintesis protein dengan mengikat subunit 50S ribosom dari E. coli. Subunit ini terlibat dalam proses translasi, yaitu sintesis protein berdasarkan informasi yang terdapat dalam mRNA. Chloramphenicol berikatan dengan daerah yang dikenal sebagai peptidyl transferase center di dalam subunit 50S. PTC adalah lokasi di mana ikatan peptida antara asam amino dibentuk. Pengaruhnya pada proses translasi, ia akan menghalangi tRNA yang membawa asam amino dari berikatan dengan situs A pada ribosom, yang seharusnya tRNA akan berikatan dengan kodon yang ada di mRNA, membawa asam amino yang diperlukan untuk membangun rantai polipeptida. Dampaknya dia akan menyebabkan stres seluler dan respon genetik akan mengaktifkan jalur perbaikan DNA atau jalur respon stres lainnya, yang dapat melibatkan ekspresi gen tertentu yang berfungsi untuk memperbaiki kerusakan atau mengatasi kondisi stres. E. coli ketika stres dia akan mengalami akumulasi mRNA yang tidak terpakai dan kekurangan protein fungsional yang dapat memicu sinyal stres. Selain itu, akumulasi metabolit yang tidak terpakai dan produk sampingan dari proses metabolisme yang terganggu juga dapat berkontribusi pada deteksi stres. Ia akan mengaktifkan jalur yang bernama DNA damage response. Jalur ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan DNA dan mengatasi stres yang dialami sel. Kerusakan DNA dimulai saat chloramphenicol berinteraksi langsung dengan DNA dan membentuk aduk dengan basa nitrogen di dalam DNA. Dia akan memodifikasi kimia pada struktur DNA dan menyebabkan distorsi pada helix DNA atau perubahan normal struktur helix DNA. Dampaknya, DNA akan mengalami pembengkokan dan pemutaran helix yang dapat mengganggu proses replikasi DNA dan transkripsi serta memicu proses pembentukan kerusakan lebih lanjut. Bentuk kerusakan akibat distorsi adalah pembentukan dimer-timin yang terbentuk karena dua basa timin yang bersebelahan pada untai DNA mengalami ikatan silang akibat antibiotik. Dimer-timin akan mengalami replikasi DNA dan dapat menyebabkan kesalahan dalam sintesis DNA yang berpotensi menghasilkan mutasi. Jika tidak diperbaiki, dimer ini dapat menyebabkan kegagalan dalam transkripsi gen dan mengganggu fungsi sel.
Chloramphenicol dan aduk yang terbentuk dapat menyebabkan berbagai jenis kerusakan DNA lainnya seperti lesi alkilasi, yaitu modifikasi pada basa DNA yang dapat mengganggu pasangan basa dan menyebabkan kesalahan dalam replikasi. Lalu patah untai DNA dan oxidative damage. Ada beberapa implikasi kerusakan genetik pada E. coli akibat dari paparan antibiotik chloramphenicol, terutama terkait dengan kerusakan materi genetik dan respons selulernya. Yang pertama ada mutasi genetik, kematian sel, perubahan fenotip, dan seleksi untuk strain resisten dan penyebaran gen resisten. Dampak yang pertama pada paparan chloramphenicol pada E. coli akan mengakibatkan mutasi genetik. Mutasi yang terjadi dapat menghasilkan strain E. coli yang resisten terhadap chloramphenicol, dan beberapa mutasi akan mempengaruhi target antibiotik seperti ribosom, sehingga antibiotik tidak dapat mengikat dan menghambat sintesis protein. Selain itu, mutasi juga dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran antibiotik dari sel, sehingga meningkatkan toleransi terhadap obat. Selanjutnya, kematian sel. Kematian sel itu akibat dari kerusakan DNA yang parah akibat paparan chloramphenicol yang tidak ditangani, yang menyebabkan sel mengalami apoptosis, kematian secara terprogram, atau lisis pecahnya sel. Jika E. coli mengalami kerusakan genetik, ia akan mengalami kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang biak, sehingga sel-selnya tidak dapat berfungsi lagi dengan baik. Jika sel sudah mengalami mutasi, dia akan mengalami perubahan fenotip, seperti perubahan dalam metabolisme, virulensi atau kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jika E. coli sudah beradaptasi, dia akan memberikan keuntungan selektif seperti kemampuan untuk membentuk biofilm atau resisten terhadap stres oksidatif. Selanjutnya, seleksi untuk strain resisten dan penyebaran gen resisten, yang membuat strain-strain ini dapat berhasil bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungan yang terpapar antibiotik. Kemudian, strain E. coli yang resisten dapat mentransfer gen resisten terhadap bakteri lain melalui horizontal gen transfer seperti konjugasi, transformasi, dan transduksi, sehingga seluruh E. coli akan kebal terhadap antibiotik. Oke, selanjutnya kita berada pada tahap akhir, yaitu perbaikan DNA. E. coli saat terpapar antibiotik, dia akan membuka jalur perbaikan DNA small and medium size enterprise. Kedua, respon terhadap stres dan induksi perbaikan. Selanjutnya, mutagenesis dan adaptasi. Jalur pertama dimulai dari perbaikan nucleotide excision repair. Fungsinya untuk menghilangkan dan mengganti segmen DNA yang rusak akibat dari paparan chloramphenicol. Enzim UPRA mengenali kerusakan pada DNA seperti pembentukan ikatan silang atau distorsi helix. Setelah kerusakan dikenali, UPRB dan UPRC bekerja sama untuk memotong DNA di sekitar area yang rusak, menciptakan celah, dan kemudian DNA polimerase menggantikan segmen yang hilang dengan DNA yang baru, dan ligase menyambungkan ujung-ujungnya untuk menyelesaikan perbaikan. Selanjutnya, perbaikan basa excision repair. Fungsinya mengatasi kerusakan pada basa tunggal. Prosesnya pengangkutan kerusakan enzim glikolize seperti FPG atau UNG mengidentifikasi basa yang rusak. Basa yang rusak dihilangkan dan meninggalkan situs kosong. Lalu DNA polimerase menambahkan basa yang benar dan ligase menyambungkan kembali ujung-ujungnya. Setelah itu, perbaikan pada homologous rekombinan atau HR, memperbaiki patahan ganda pada DNA. Protein seperti RHA berperan dalam mengidentifikasi patahan ganda, dan RHA membentuk filamen yang mengikat DNA tunggal dan mencari homolog untuk melakukan rekombinasi. DNA yang rusak diperbaiki dengan menggunakan informasi dari salin homolog. Dan kemudian, perbaikan non-homologs and joining (NHZ). Fungsinya untuk memperbaiki patahan ganda dengan cepat tanpa memerlukan urutan homolog. Protein seperti KU dan ligase 4 mengenali ujung-ujung DNA yang patah. Ujung-ujung tersebut disatukan kembali meskipun ini dapat menyebabkan kehilangan informasi genetik. Di sini ada beberapa jalur perbaikan DNA small dan medium size enterprise yang digunakan pada E. coli saat terpapar chloramphenicol. Ini tergantung pada kerusakan di bagian mana aja yang terjadi pada DNA.
Ketika E. coli terpapar chloramphenicol yang dapat mengganggu sintesis protein dan menyebabkan stres seluler, sel yang akan mengaktifkan jalur perbaikan DNA untuk mengatasi kerusakan yang terjadi. Salah satu jalur yang terlibat dalam jalur SOS yaitu merupakan respon global terhadap kerusakan DNA. Aktivasi RHA dalam jalur SOS protein DSA berperan penting ketika terjadi kerusakan DNA. RHA akan mengikat DNA yang terputus atau rusak dan membentuk filamen nukleoprotein. Filamen ini kemudian mengaktifkan autocleavage protein like A yang merupakan represor transkripsi dan gen-gen yang terlibat dalam perbaikan DNA. Setelah LEX terdegradasi, gen-gen yang terlibat dalam perbaikan DNA termasuk gen untuk NIR dan translation sintesis akan diekspresikan. Jalur NIR akan mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan yang dapat menyebabkan distori pada heliks ganda. E. coli juga dapat menggunakan jalur TLS, translation synthesis, yang melibatkan DNA polimerase yang lebih toleran terhadap kerusakan. DNA polimerase ini seperti polimerase F dapat melanjutkan sintesis DNA meskipun ada kerusakan pada template DNA. Dengan tingkat kesalahan yang lebih tinggi, ini memungkinkan sel untuk terus berkembang meskipun ada kerusakan yang tidak dapat diperkirakan secara langsung. Balik lagi ke slide sebelumnya, mutagenesis yang dipercepat pada E. coli saat terpapar chloramphenicol adalah proses kompleks yang melibatkan aktivasi sistem SOS dan penggunaan translasi polimerase. Nah, prosesnya ini melibatkan berbagai mekanisme yang mengarah pada adaptasi dan resistensi terhadap antibiotik. Yang mengatasi permasalahan saat antibiotik ini mengikat bakteri ribosom menghalangi perpanjang rantai polipeptida. Mutasi pada gen ribosom yang mengubah situs pengikatan chloramphenicol. Sehingga beberapa strain E. coli dapat mengembangkan pengembangan yang memberikan resistensi terhadap chloramphenicol. Jadi kesimpulannya, chloramphenicol dapat menyebabkan kerusakan DNA pada E. coli yang berimplikasi pada metabolisme dan potensi resisten antibiotik. Kerusakan ini dapat memicu jalur perbaikan DNA seperti NIR dan TLS yang berfungsi untuk memperbaiki kerusakan dan memungkinkan sel untuk bertahan hidup. Namun, jika perbaikan tidak berhasil, E. coli dapat mengalami mutasi yang meningkatkan kemampuannya untuk bertahan terhadap antibiotik yang dapat berkontribusi pada masalah resistensi antibiotik yang semakin meningkat di lingkungan klinis. Sekian dari pemaparan materi kerusakan DNA pada E. coli akibat paparan antibiotik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.